Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru SDN 1 Raja Basa, terima kasih untuk waktunya, menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman imbasnya terhadap guru. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan saya. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata, di mana aksi nyata itu adalah sudah ke modul 1.4. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di modul 1.4 tersebut. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif, di mana saya selaku CGP Angkatan 9 SD 1 Raja Basa akan mempresentasikan tentang modul 1.4. Bapak Ibu, di sini di dalam 1.4 ini terdapat konsep-konsep inti budaya positif, di mana konsep itu terdapat 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk yang pertama adalah konsep paradigma baru. Apa sih yang disebut dengan paradigma baru? Jadi di sini paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini ada juga ya Ibu, kita sekedar mengingatkan profil pelajar Pancasilanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Saya rasa udah kenal semua dengan profil pelajar Pancasila. Next, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti itu ya. Next. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di sini stimulus respon tentang dunia ada realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan manusia sama ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol tentang dunianya realitas, ya, kebutuhan kita berbeda. Yang keduanya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Next, selanjutnya. Di sini ada konsep berikutnya adalah tentang disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, Bapak Ibu, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu tujuannya disiplin positif seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya konsep-konsep yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Seperti ini contohnya, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ibu Primariers program atau PYP, toleransi, ada di situ rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya Bapak Ibu. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Percaya diri ada juga di situ, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Konsep yang selanjutnya adalah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, di sini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih Ibu? Di sini saya jelaskan menurut pendapat dari Dr. William Glasser. Jadi beliau berpendapat bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar untuk kebebasan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini adalah ada identitas gagal ya, di mana ada hukuman dan ada penghargaan. Karena pada intinya konsep disiplin itu tanpa ada hukuman dan ada penghargaan. Jadi atas kesadaran intrinsik dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Di sini. Apa sih dengan hukumannya? Biasanya dia akan menyakitkan, yang dirasakannya itu terus tidak nyaman ya. Murid juga merasa takut. Sudah itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya murid akan berbohong ya Ibu supaya tidak mendapatkan hukuman kan. Jadi setelah itu murid menjadi rendah diri. Kenapa? Karena dapat hukuman itu kan hukuman di depan anak-anak oleh gurunya, di depan kawannya yang lain kan mereka akan malu Bu.
Jadi itulah intinya kita tidak bisa kita dengan hukuman anak-anak kita ini kan. Sudah itu ada penghargaan. Tidak efektif ya Bu sebenarnya ya dengan penghargaan ini. Karena dengan penghargaan ini saya akan melakukannya itu, saya nanti minta imbalan kan seperti itu. Jadi bukan keluar dari intrinsiknya Bu, bukan dari diri sendiri, bukan dari kesadaran dirinya. Yang kedua adalah merusak hubungan atau sifat iri. Kadang-kadang begitu ya Bu ya. Ada anak yang dikasih hadiah, yang satu tidak. Yang tidak mendapatkan hadiah itu akan iri terhadap anak yang mendapatkan hadiah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mematikan kreativitas. Akhirnya kan anak-anak tidak terdorong untuk berkreasi karena anak-anak hanya 1-2 orang saja yang sering dikasih penghargaan gitu kan. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Jadi kalau tidak ranking dihukum kan itu kan tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa seperti itu memperlakukan siswa kita. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti apa? Yang tadi yang gagal ya Bapak Ibu ya. Sekarang adalah yang sukses. Seperti ini contohnya. Konsekuensi. Kalau konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Ya, penguatannya jangka pendek. Itu apabila kita melaksanakan dengan konsekuensi. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi agak kurang sedikit efektif juga ya dengan konsekuensi. Kita lihat dengan restitusi Bu. Di restitusi kita melihat di situ murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apabila murid melakukan kesalahan, kita tidak perlu menghukum atau tidak perlu menjalankan konsekuensi. Akan tetapi kita menjalankan restitusi dengan apa? Bertanggung jawab. Ya Bu, kalau ada siswa, misalnya ada siswa yang bersalah melakukan kesalahan, dia pertama menyadari kesalahannya dan dia akan bertindak atau memutuskan tidak mengulanginya lagi. Tapi itu bukan karena dari hukuman, bukan karena konsekuensi, tapi timbul dari dalam dirinya. Begitu. Dengan cara seperti itu akan tertanam Bu dari dini. Apalagi saya ya Bu, kita sebagai guru SD, jadi penanaman itu dari dini gitu kan. Jadi tanggung jawabnya dari sekarang, bertanggung jawab atas perbuatannya, baik dan buruknya. Dia tahu Bu batasnya dan tanggung jawabnya untuk diri dia sendiri. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi apabila kita ya ada murid misalnya itu kan di dalam kelas misalnya ya Bu, ada siswa itu mengobrol. Akhirnya kelasnya kan jadi ribut. Sesudah ribut otomatis pembelajaran tidak efektif. Tidak efektif, akhirnya ada murid yang ingin menerima pelajaran tidak maksimal. Nah, itu kan salah satu dia tidak menghargai dan tidak menghormati dirinya. Dirinya kan ingin belajar juga dan orang lain ingin belajar juga. Jadi tidak menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Seperti apa sih? Ya seperti itu Bu. Sama ya, dari kontrol diri supaya dia menjaga perbuatannya gitu kan, supaya jangan sampai melakukan kesalahan gitu. Yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena tidak ada hukuman. Apabila ada hukuman mereka malu gitu kan, atau ya yang seperti tadi ada malu, rasa percaya diri tidak ada kan begitu. Jadi murid bersemangat memperbaiki kesalahan apabila salah kan, karena manusiawi ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi bukan berarti kita harus menghukumnya atau memberikan konsekuensi apa dan seperti apa. Tapi kita melaksanakan restitusi untuk memunculkan kesadaran dirinya, tanggung jawab dirinya, dan dari dalam dia sendiri begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya di sini ada restitusi ya Bapak Ibu ya.
Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut Gosen 2004. Apa sih Bu, Bapak, ciri-ciri restitusi? Di sini saya akan jelaskan. Ciri-ciri restitusi itu antara lain ya, diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus. Ini saya melakukan kesalahan, kamu harus begini begitu, bukan. Tapi dia memunculkan kesadaran dirinya ya untuk belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu yang kita munculkan. Nah, selanjutnya memperbaiki hubungan ya dari yang tidak kondusif. Misalnya anak ada yang ribut di kelas kan, dia menyadari kesalahan, akhirnya kan kondusif keadaannya. Seperti contoh kecilnya seperti itu ya kira-kiranya ya Bapak Ibu. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Itu ya Bu, yang kita praktekkan, yang kita tekankan seperti itu Bu. Bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi dari permasalahan anak-anak. Begitu. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apabila dia kembali kelompoknya, dia merasa nyaman, percaya diri dia kembali lagi, gitu. Tidak hilang percaya dirinya. Karena dengan percaya diri ini ya Bapak Ibu, anak-anak kita akan muncul potensinya, begitu. Selanjutnya perbedaan. Contoh kasus ini ya Bapak Ibu. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya misalnya kan begini. Hukumannya guru menghukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Itu kan yang sering terjadi selama ini ya Bu ya, gitu kan. Atau guru marah dan muridnya jadi takut. Yang selama ini kan kita terapkannya hukuman dan hukuman supaya anak takut, padahal sebenarnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk konsekuensinya seperti ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi contohnya ya. Itu sepertinya kurang maksimal juga ya Bapak Ibu ya. Yang contoh yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi kan di sini timbulnya keterpaksaan ya Bapak Ibu ya. Bukan dari dalam diri sendiri atau kesadaran dia sendiri gitu. Jadi dia terpaksa gitu. Kalau untuk restitusinya ya Bapak Ibu ya, di sini kita bisa lihat contohnya. Tindakan restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi di sini tidak ada yang namanya kata-kata menyalahkan. Jadi di sini adalah menyelesaikan atau mencari solusi. Gitu. Yang selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya, ya, bukan hanya orang lain, dirinya dan orang lain. Siapa saja sih orang lain itu? Yaitu kalau di sekolah kan ya seluruh warga sekolah. Terutama dirinya dulu, seluruh guru yang ada di situ, bahkan teman-temannya. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lima posisi kontrol restitusi. Jadi di sini ya Bapak Ibu ada 5 kontrol posisi. Lima posisi kontrol restitusi. Di sini ada yang namanya penghukum. Ada yang namanya penghukum. Selanjutnya ada pemantau. Ada juga di sini pembuat rasa bersalah. Ada juga di sini sebagai teman. Selanjutnya ada juga yang sebagai manajer. Bagaimana sih Bu ini maksudnya? Jadi selama ini nih Bu ya, kita sebagai guru ini selalu memposisikan diri kita ini sebagai penghukum. Setiap kita menemukan kasus terhadap anak,
itu selalu kita memberikan hukuman. Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak ibu-ibu kira-kira? Ibu-ibu kalau ada anak salah, terdapat kasus, ibu kasih hukuman kan? Benar kan bu? Ya, karena kita selalu memposisikan diri kita di situ. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Seperti apa sih Bapak Ibu membuat rasa bersalah itu? Membuat rasa bersalah itu seperti ini contoh kasusnya ini. Ini ya gara-gara kamu ya, ibu tuh jadinya terlambat. Misalnya kita punya anak nih ya di rumah ya. Anak kita itu mau berangkat sekolah, kita sama-sama aktivitas nih. Saya misalnya mau ngajar atau mau kerja ya, kita keluar. Anak kita juga kan diurusin tuh di rumah. Anak kita tuh lambat atau ketinggalan apa gitu kan. Akhirnya saya di sekolah terlambat. Sesudah terlambat pulang, begitu pulang kita menyalahkan anak kita. Tuh kan 3. di sini ada 5 posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu ya. Biasanya di sini saya sebutkan dulu, di sini ada posisinya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, jadi inilah posisi-posisinya ya. Berikut akan saya next ya, akan saya berikan contohnya, contoh penerapannya di sini. Di sini ada kasus ya. Kasus ini kita ambil sampelnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila kita di posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya bahasanya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Jadi penghukum biasanya bahasanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu ya Bu ya, bahasanya biasanya menghukum dia. Dia akan menghukum anak itu. Dan yang sebagai pemantau bahasanya akan seperti ini Bu. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Agak galak ya Bu ya. Apabila itu sebagai teman akan seperti ini Bu. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi bersahabat ya bahasanya ya. Itu kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman. Di sini ada juga posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Bahasanya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa deh sama kamu. Nah, jadi anak itu dibuat bersalah Bu dengan kecewanya ibu gurunya gitu ya. Yang posisi kontrol sebagai manajernya bahasanya seperti ini Bu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia akan menanyakan seperti itu Bu. Jadi dia menanyakan seperti itu supaya anak itu tahu apa sih yang sudah anak itu lakukan, kesalahannya itu apa sih kan gitu. Supaya sadar Bu, sadar keluar dari dalam diri dia gitu kan. Kesadaran apa sih yang sudah kamu berbuat kesalahan tuh biar anak itu menyebut sendiri kesalahannya apa gitu. Yang kedua, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi anak itu dimunculkan nih Bu, dimunculkan apa yang akan dilakukannya untuk memperbaikinya. Nah jadi itu lebih ke itu tadi Bu, memunculkan rasa tanggung jawab dia dari dalam diri dia dan dia akan menyadari kesalahannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya next, keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu adalah menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya, Bapak Ibu ya, dari intrinsiknya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini ya Bu, apa sih keyakinan kelas itu sebenarnya munculnya dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi kita ini kan guru ya Bu. Di dalam kelas itu pasti kita membuat peraturan ya Bapak Ibu ya. Jadi peraturan itu kita buat biasanya sih buatnya
dari satu itu Bu, dari diri saya aja, dari guru Bu. Keyakinan kelas tuh berbeda Bu. Kita buatnya bersama-sama. Dan sesudah berbuat sama-sama itu kita sepakati bersama Bapak Ibu gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah munculnya dari awalnya adalah dari peraturan kelas gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini saya berikan contoh ya, contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan kelas ini biasanya bahasanya ini seperti ini Bu, contohnya nih ya. Biasanya kita juga udah buat ya Bu ya, di kelas-kelas itu kita buat masing-masing. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas bahasanya biasanya menjaga kebersihan. Dia bahasanya lebih positif. Jadi bukan kata-kata yang tidak boleh atau dilarang, bukan seperti itu. Yang kedua, tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran. Apabila di keyakinan kelasnya adalah menghargai teman dan guru. Yang ketiga, tidak boleh makan saat jam pembelajaran berlangsung. Ya, sama ya Bu, menghargai teman dan guru. Keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya, tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Biasanya keyakinan kelasnya adalah melaksanakan tata tertib di sekolah. Itu ya Bu. Yang selanjutnya, tidak boleh berisik saat jam pembelajaran berlangsung. Tidak boleh. Keyakinan kelasnya itu adalah menghargai teman dan guru. Itu kalau keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Jadi kita memunculkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Apabila kita sudah meminjam buku, kembalikan ke tempatnya. Atau apabila anak itu meminjam buku terhadap temannya, untuk mengembalikan ke temannya kembali. Selanjutnya, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu lebih positif ya. Ya, nggak ada yang kata-kata yang tidak boleh atau dilarang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Kegiatan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah menerapkan atau pengimbasannya ke siswa ya. Ada videonya Bu Risa, bisa minta tolong untuk putarkan ya. Saya mengimbaskan keyakinan kelas ini di kelas saya ya Bapak Ibu, dengan anak-anak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Mari kita sama-sama untuk menonton video yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di kelas kita. Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Kalau mau berangkat sekolah sebaiknya kita sarapan dulu ya, supaya kita bisa menerima pelajarannya dengan maksimal ya. Nah, jadi di sini Ibu akan di kelas ini Ibu akan menerangkan tentang keyakinan kelas. Nah ya, kalian sudah dengar belum yang namanya keyakinan kelas itu seperti apa? Ada dengar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Terima kasih bagi yang sudah. Nah, jadilah keyakinan kelas ini Ibu mau tanya dulu. Kalian tahu peraturan kelas? Tahu? Nah, itu awalnya keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas, ya. Setelah peraturan kelas tercipta, baru adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih, gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Bagi yang belum, boleh simak ya penjelasan Ibu Guru. Keyakinan kelas kita bisa lihat di depan ya, adalah nilai-nilai kebaikan ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Ya, jadi menurut Pak dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Dari dalam intrinsic, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu, keyakinan itu berawal dari peraturan. Mau menjelaskan contoh-contohnya ya, Nak ya. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas, contohnya ya 1 sampai 7. Di sini juga ada keyakinan kelas. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi peraturan kelas itu contohnya 1. Biasanya kata-katanya itu ada tidak boleh. Nah seperti itu ya. Tidak boleh, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu berbeda bahasanya. 1, kita lihat yang di sini ya. Apa kata-katanya? Menjaga kebersihan. Jadi lebih sempurna bahasanya ya. Nah, yang kedua di situ ada contohnya tidak boleh mengobrol saat jam pembelajaran. Sekarang kita lihat yang keyakinan kelas. Yang kedua adalah menghargai apa? Menghargai semangat guru. Yang ketiga, contoh yang ketiga, tidak boleh makan saat jam pembelajaran berlangsung. Sekarang keyakinan kelasnya ada yang nomor 3 apa? Ya. Sekarang contoh peraturan kelas lagi yang nomor 4, tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Ya, sama ya. Kita di sini melaksanakan tata tertib di sekolah. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Sekarang Ibu ajak kalian membuat keyakinan kelas kita. Ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti akan kita sepakati. Ya. Sekarang Ibu bagi ya, Ibu bagi kertas ya, kertas seperti ini ya. Silakan tulis kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, masing-masing sesuai dengan yang kalian sepakati ya. Ini terserah, bebas mau memilih yang warna apa, silakan. Sesudah menulis, kalian boleh tempelkan di sini ya, seperti ini ya. Ini bukan contoh keyakinan kelasnya. Nanti kalian sudah menulis, silakan tempel di sini. Bisa diikuti? Bisa ya, iya. Silahkan. Kita sekarang membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Warna apa saya? Kamu warna apa? Ya, silakan tulis. Apa lagi? Pink. Apa nanti? Pink. Silakan tulis. Apabila tidak, silakan apa nak? Oren. Mana orennya? Oren kamu. Oren. Oke, silakan tempel. Bunda Ibu tadi ada kemana? Silakan tempel. Yang sudah keluar. LCD Pro ya kan? Nanti dulu. Tapi kalau di sini kayak terima kasih sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Sepakat ya keyakinan kelas yang ada ya ini ya. Ya. Ini di sini keyakinan kelasnya sudah kalian tulis. Ini akan kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas kita ya. Sepakat ya semuanya ya. Oke. Anak-anak terima kasih banyak sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Ini kesepakatan kelasnya akan kita tempel di kelas kita dan akan kita yakini
tidak akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, mulai hari ini sampai seterusnya ini akan kita laksanakan bersama-sama ya. Setuju ya? Setuju. Oke, sampai di sini saja untuk kali ini. Kita akan siap-siap itu ya mengikuti pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu videonya ya Bapak Ibu. Sama-sama kita sudah melihatnya seperti itu. Saya menerapkannya dan saya sudah menempelnya Bapak Ibu di kelas ya. Selanjutnya di sini ada next ya saya. Itu saja ya Bapak Ibu. Oh, segitiga restitusi ya. Ya ini. Di atasnya ada Bu Risa. Di atasnya ada. Ya ini. Ini kita tadi masih ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Membentuk keyakinan kelas itu ya seperti ini Bu langkah-langkahnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Ya, keyakinan kelas itu sedikit saja biar mudah diingat. Ya, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi seperti di video tadi ya Bapak Ibu, di situ anak-anak saya memberikan kontribusinya, menyalurkan apa kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Jadi di situ mereka menuliskan ya yang sudah saya perlihatkan videonya ya itu ya, dan itu sudah saya tempel Bapak Ibu di dalam kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu melaksanakan seperti itu juga. Untuk di kelas menempelkan dan menyepakati bersama anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini masih kita membahas tentang konsep-konsep dari modul 1.4 ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah ya langkah-langkahnya ada 3 langkah ya Bapak Ibu ya yang harus kita lakukan ya. Yang pertama kali itu apabila kita menemukan anak kita kasus ya atau melakukan kesalahan, pertama kali yang akan kita lakukan itu adalah menstabilkan identitasnya. Apa sih kira-kira contoh pertanyaannya ya? Kira-kira contoh pertanyaan terhadap anak kita itu seperti ini. Kita sebenarnya semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk anak kita itu biasanya seperti tadi ya Bapak Ibu ya, menanyakan kesalahan atau menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya seperti itu ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya itu, menyadarkan bahwa kita juga memang manusia, memang melakukan kesalahan itu tidak dia saja. Jadi semua melakukan kesalahan, akan tetapi kita mencari solusi di sini ya, bukan menyalahkan ya Bapak Ibu ya. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, siswa itu melanggar, kita tanyakan apa sih keyakinan kelas yang kita langgarkan gitu. Di situ di segitiga restitusi ini intinya kita tidak mencari kesalahan ya Bapak Ibu, mencari solusi untuk permasalahan anak-anak kita tanpa adanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah.
sudah mendukung saya dan sudah mensupport saya untuk kegiatan saya CGP ini. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu guru di sini sudah mendukung atas kelancaran kegiatan saya. Cukup di sini. Semoga kita bisa menerapkannya bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di kelas kita. Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Kalau mau berangkat sekolah sebaiknya kita sarapan dulu ya, supaya kita bisa menerima pelajarannya dengan maksimal ya. Nah, jadi di sini ibu akan di kelas ini ibu akan menerangkan tentang keyakinan kelas. Nah ya, kalian sudah dengar belum yang namanya keyakinan kelas itu seperti apa? Ada dengar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Terima kasih bagi yang sudah. Nah, jadi keyakinan kelas ini, ibu mau tanya dulu. Kalian tahu peraturan kelas? Tahu? Nah, itu awalnya keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas, ya. Setelah peraturan kelas tercipta, baru adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih, gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Bagi yang belum, boleh simak ya penjelasan ibu guru. Keyakinan kelas kita bisa lihat di depan ya, adalah nilai-nilai kebaikan ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi menurut Pak Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu, keyakinan itu berawal dari peraturan. Mau menjelaskan contoh-contohnya ya, Nak ya. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas, contohnya ya 1 sampai 7. Di sini juga ada keyakinan kelas. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi peraturan kelas itu contohnya 1. Biasanya kata-katanya itu ada tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu berbeda bahasanya. 1, kita lihat yang di sini ya. Apa kata-katanya? Menjaga kebersihan. Jadi lebih sempurna bahasanya ya. Nah, yang kedua di situ ada contohnya tidak boleh mengobrol saat jam pembelajaran. Sekarang kita lihat yang keyakinan kelas. Yang kedua adalah menghargai apa? Menghargai teman guru. Yang ketiga, contoh yang ketiga, tidak boleh makan saat jam pembelajaran berlangsung. Sekarang keyakinan kelasnya ada yang nomor 3 apa? Melaksanakan masa tertib sekolah. Sekarang contoh peraturan kelas lagi yang nomor 4, tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Ya, sama ya. Kita di sini melaksanakan tata tertib di sekolah. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Sekarang ibu ajak kalian membuat keyakinan kelas kita. Ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti akan kita sepakati. Ya. Sekarang ibu bagi ya, ibu bagi kertas ya, kertas seperti ini ya. Silakan tulis kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, masing-masing sesuai dengan yang kalian sepakati ya. Ini terserah, bebas mau memilih yang warna apa, silakan. Sesudah menulis, kalian boleh tempelkan di sini ya, seperti ini ya. Ini bukan contoh keyakinan kelasnya. Nanti kalian sudah menulis, silakan tempel di sini. Bisa diikuti di saya ya. Silahkan. Kita sekarang membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Karena apa, Teh?
Ya, silakan tulis apa nanti? Apa nanti? Silakan tulis. Apabila tidak, silakan apa nak? Oren. Mana orennya? Oren kamu. Oren. Oke, silakan tempel. Punya ibu tadi yang nggak kenal ya? Silakan tempel. LCD proyektan. Nanti dulu. Tapi kalau di sini kayak Terima kasih sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Sepakat ya keyakinan kelas yang ada ya ini ya. Ya. Ini di sini keyakinan kelasnya sudah kalian tulis. Ini akan kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas kita ya. Sepakat ya semuanya ya. Oke. Anak-anak, terima kasih banyak sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Ini kesepakatan kelasnya akan kita tempel di kelas kita dan akan kita yakini dan akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, mulai hari ini sampai seterusnya ini akan kita laksanakan bersama-sama ya. Setuju ya? Setuju. Oke, sampai di sini saja untuk hari ini. Kita akan siap-siap ini ya mengikuti pelajaran berikutnya ya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.